Shalom sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang memberkati kita sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bersyukur walaupun dalam kehidupan banyak kesulitan, tetap kita bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita memasuki dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manase bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesat. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kemarahan Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita masih ingat dan juga tidak bakalan lupa pada 26 Desember 2004 silam tsunami yang melanda Aceh akibat gempa berkekuatan 9,1 skala Richter, sehingga menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dan menyebabkan gelombang yang besar, yaitu tsunami, yang menewaskan begitu banyak orang jemaat Tuhan di berbagai negara juga. Dan ada salah satu penyanyi, yaitu Sherina, menyatakan lagunya atau membuat lagu, dia merasa berbelasungkawa kepada tsunami Aceh, dan dengan membuat lagu yang berjudul Indonesia Menangis. Sebagian awal lirik lagunya demikian: Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Benarkah Tuhan marah seperti dalam lirik lagu itu? Sidang jemaat Tuhan, mengapa dan bagaimana dia marah? Ini adalah salah satu contoh kecil sidang jemaat Tuhan yang terjadi. Tuhan marah. Kenapa tidak, sidang jemaat Tuhan? Marah terjadi karena seseorang merasa tersakiti atau merasa terganggu. Nas hari ini menggambarkan kenyataan itu, sidang jemaat Tuhan. Tuhan tidak asal marah kepada umatnya. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh kekecewaannya yang hebat karena dosa bangsa Yehuda yang terus berulang-ulang yang mengulangi kesalahannya, yang mendukakan hati Tuhan, yang selalu menolak dia dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jemaat Tuhan, berulang kali mereka meninggalkan Tuhan. Hal itu dilakukan sejak zaman Manase bin Hizkia, raja Yehuda yang memerintah Yerusalem. Bagaimana sikap Tuhan atas hal itu, jemaat Tuhan? Tuhan tidak pernah berkompromi dengan kesalahan dan dosa. Dalam ayat 1-9 yang sudah kita baca, Tuhan menyampaikan pesannya dalam doa syafaat Yeremia. Yang pertama, Tuhan menyampaikan antipati atau tidak peduli rasa tidak suka Tuhan terhadap umatnya. Yang kedua, hukuman yang mengerikan. Tuhan tidak segan-segan menyerahkan umatnya kepada kesengsaraan yang dahsyat, yaitu maut, pedang, kelaparan, dan tawanan. Ketiga, putusnya hubungan sebagai akibat telah menolak dan meninggalkan Tuhan. Ini adalah bentuk kekecewaan Tuhan yang luar biasa kepada umat. Jika tetap tidak berbalik, Tuhan akan memberikan hukuman yang lebih mengerikan dari itu. Kehancuran yang ditandai dengan kematian anak-anak dan janda-janda, jumlahnya jauh lebih banyak, Tuhan akan lakukan. Hal itu menjadi peringatan bagi kita agar jangan bermain-main dengan dosa, agar jangan kita bermain-main dengan perintah daripada Tuhan. Sampai kapan kita sedang jemaat Tuhan hidup terus menerus dengan melakukan kesalahan, melawan Tuhan dan menolak segala kebaikannya? Hidup yang kita miliki sesungguhnya kepunyaan Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Marilah kita menyadari semua dosa dan bertobat sebelum semua terlambat. Seharusnya kita lebih menghargai karya keselamatan Allah dalam hidup kita, agar kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai kita, Tuhanlah yang berhak atas kita. Jangan sampai kemarahan Tuhan terjadi lagi seperti tsunami Aceh yang menelan banyak korban. Ini adalah salah satu segelintir atau kecil bentuk peringatan Tuhan kepada kita. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita atas segala dosa yang kita berbuat. Mari sedang jemaat Tuhan, jangan membuat Tuhan marah, jangan membuat dia murka kepada kita. Biarlah kita menyadari kesalahan kita, kita berbalik kepada dia,
dan kita meminta kepada Tuhan, kita diampuni dan kita diberkati Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dan kita hidup seturut dan sejalan dengan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami. Kami mau Tuhan sejalan dengan Tuhan. Kami tidak mau membuat Tuhan marah, tapi kami mau berjalan-jalan Tuhan dan menurut segala perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. I